Baik, selamat pagi Menir dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Dan pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan APBD. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hana Lomingkewasai sendiri, yang kedua ada Jane Christine Risit, ketiga ada Priska Mamesa, keempat ada Anjeli Tutu, kelima ada Yulia Lesa, dan yang terakhir ada Agnesia Kusoy. Proses perencanaan APBD. Jadi perencanaan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah proses penyusunan rencana anggaran keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan serta membangun daerah. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses perencanaan APBD. Tahapan-tahapan dalam proses perencanaan APBD. Yang pertama itu ada perumusan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Perumusan RKPD dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah atau Bapeda berdasarkan arah kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan, kondisi daerah, dan aspirasi masyarakat. RKPD harus mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah 5 tahun dan jangka pendek 1 tahun. Yang kedua yaitu ada penyusunan rancangan APBD. Jadi penyusunan rancangan APBD dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan rancangan RKPD dan hasil evaluasi APBD tahun sebelumnya. Rancangan APBD harus mencakup rancangan pendapatan dan rencana belanja serta memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran yang baik, seperti keterukuran, keterjangkauan, keterpaduan, kehati-hatian, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Yang ketiga yaitu ada pembahasan rancangan APBD. Pembahasan rancangan APBD dilakukan oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Pada tahap ini DPRD dapat memberikan masukan dan saran terhadap rancangan APBD yang disusun. Yang keempat yaitu ada penetapan APBD. Penetapan APBD dilakukan oleh DPRD setelah melalui pembahasan dan penyesuaian antara rancangan APBD dengan masukan dan saran dari DPRD dan pemerintah daerah. APBD yang telah disetujui akan menjadi dasar pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. Yang kelima yaitu ada publikasi APBD. Setelah ditetapkan, APBD harus dipublikasikan melalui media massa dan situs web resmi pemerintah daerah. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran yang telah disetujui dan memperoleh informasi yang transparan tentang pengelolaan keuangan daerah. Demikianlah tahapan-tahapan dalam proses perencanaan APBD. Proses ini harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel agar dapat memperoleh dukungan dari masyarakat dan menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien dalam membangun daerah. Selanjutnya kita masuk pada proses pelaksanaan APBD. Nah, pelaksanaan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah proses pemanfaatan anggaran yang telah disetujui dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Nah, berikut dalam tahapan-tahapan proses pelaksanaan APBD. Selanjutnya, tahapan-tahapan proses pelaksanaan APBD. Yang pertama, pencairan dana APBD. Setelah APBD disetujui, dana APBD akan dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah. Nah, berdasarkan kebutuhan dan jadwal yang telah ditentukan. Pencairan dana harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketepatan waktu. Yang kedua, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja atau RKA SKPD. Setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD harus menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan APBD. Nah, RKA harus mencakup rencana anggaran, target kinerja, indikator kinerja, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh SKPD sesuai dengan RKA SKPD yang telah disusun. SKPD harus melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan rencana anggaran dan menghindari penggunaan anggaran di luar rencana yang telah disetujui. Yang keempat, pelaporan kegiatan SKPD harus melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan transparan
kepada atasan yang langsung dan masyarakat. Laporan tersebut harus mencakup realisasi anggaran, target kinerja, indikator kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan oleh SKPD bersama-sama dengan Bapenda untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kualitas, efektivitas, efisiensi, dan dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang keenam, revisi APBD jika terdapat perubahan atau kebutuhan tambahan dalam pelaksanaan kegiatan. Pemerintah daerah dapat melakukan revisi APBD melalui DPRD dengan melalui tahapan perencanaan kembali, pembahasan, dan penetapan yang sama dengan proses perencanaan APBD. Proses penatausahaan APBD. Penatausahaan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah proses pengelolaan keuangan dan administrasi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dan APBD. Tahapan-tahapan dalam proses penatausahaan APBD. Yang pertama, penerimaan pendapatan. Penerimaan pendapatan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran atau BPP dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan ketepatan waktu. Penerimaan pendapatan harus sesuai dengan rencana anggaran dan diakui sebagai penerimaan daerah. Kedua, pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Umum Daerah atau BUD dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Pengeluaran belanja harus sesuai dengan rencana anggaran dan menghindari penggunaan anggaran di luar rencana yang telah disetujui. Ketiga, pembukuan kas daerah. Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran harus dicatat dalam pembukuan kas daerah oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah. Pembukuan kas daerah harus dilakukan secara teratur, akurat, dan terkini. Keempat, pemeriksaan internal. Pemeriksaan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk memastikan kepatuhan dan keakuratan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah serta meminimalisir terjadinya kesalahan atau kecurangan. Kelima, pelaporan keuangan daerah. Setiap SKPD harus melaporkan keuangan daerah secara berkala dan transparan kepada atasan langsung dan masyarakat. Laporan keuangan daerah harus mencakup realisasi pendapatan dan belanja, neraca keuangan daerah, serta laporan keuangan lainnya yang diperlukan. Keenam, akuntabilitas keuangan daerah. Pemerintah daerah harus memastikan akuntabilitas keuangan daerah dengan menjalankan pengawasan, pengendalian, dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah juga harus melaksanakan tindakan jika terdapat tindakan yang melanggar hukum atau etika dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, proses pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah proses penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan menyampaikan laporan keuangan daerah kepada publik. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam proses pertanggungjawaban APBD. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan APBD. Evaluasi ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran. Evaluasi ini meliputi pengukuran tingkat pencapaian target kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan setelah dilakukan evaluasi. Dilakukan penyusunan laporan keuangan oleh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan daerah meliputi laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah, neraca keuangan daerah, dan laporan keuangan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga, pemeriksaan eksternal. Pemeriksaan eksternal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan daerah yang disusun oleh SKPD. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan daerah memenuhi persyaratan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan menghindari terjadinya fraud. Selanjutnya yang keempat, penyampaian laporan keuangan setelah laporan keuangan disusun dan diverifikasi. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan daerah kepada DPRD atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan masyarakat. Laporan keuangan daerah yang disampaikan harus terbuka, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya yang kelima, tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani hasil temuan dari evaluasi pelaksanaan anggaran, pemeriksaan eksternal, dan rekomendasi dari DPRD. Tindak lanjut ini harus dilakukan dengan segera dan transparan. Selanjutnya yang keenam, pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik merupakan hasil akhir dari proses pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban publik ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, proses pemeriksaan APBD. Proses pemeriksaan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah tahap penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam proses pemeriksaan APBD, yaitu yang pertama, perencanaan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk menentukan jenis dan ruang lingkup pemeriksaan, sumber daya yang diperlukan, serta jadwal dan tim pemeriksa yang akan melaksanakan pemeriksaan. Kedua, pengumpulan data dan informasi setelah perencanaan pemeriksaan dilakukan. BPK melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan anggaran daerah, baik dari SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, bank maupun pihak-pihak lain yang terkait. Ketiga, pengujian substansi. Pengujian substansi dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan, kepatuhan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah oleh pemerintah daerah. Pemeriksaan meliputi pengujian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, penilaian kinerja, dan perbandingan terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, evaluasi hasil pemeriksaan. Evaluasi hasil pemeriksaan dilakukan oleh BPK untuk mengevaluasi temuan-temuan dalam pemeriksaan dan menentukan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan dapat berupa temuan yang memerlukan tindakan perbaikan atau temuan yang memerlukan tindakan korektif. Selanjutnya yang kelima, penyusunan laporan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan disusun oleh BPK berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan yang telah dilakukan. Laporan pemeriksaan ini memuat hasil temuan-temuan dalam pemeriksaan, rekomendasi, serta tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Yang keenam, penyelesaian temuan. Setelah menerima laporan pemeriksaan dari BPK, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti temuan-temuan yang terdapat dalam laporan tersebut dengan melakukan tindakan perbaikan atau tindakan korektif sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. Yang terakhir, pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban publik ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.